어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Salat beriring salam tak lupa kita sayangan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman hidayah dari syariat agama Islam. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya ingin mengajak teman-teman atau belajar bersama mengenai bagaimana sih hijrah kita di zaman milenial sekarang. Baik teman-teman, tentu teman-teman semua sudah mengetahui makna tentang hijrah, ya nggak? Ya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi mengenai hijrah itu apa? Tidak. Bisa disebutkan hijrah itu seperti apa? Ada yang bisa menyebutkan? Saya. Baik. Ini merubah diri menjadi versi yang lebih baik. Jadi menurut perspektif Ukti Nadimah, merubah diri menjadi yang lebih baik. Baik, itu benar. Jadi hijrah itu berpindah tempat dari tempat yang buruk menuju ke tempat yang lebih baik lagi. Sebagaimana kita bisa melihat cerita atau sejarah dulu mengenai Rasulullah dan para sahabatnya tentang hijrah beliau dari Mekah menuju Madinah, yang mana dalam firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 100 yang berbunyi, "Wa may yuhajjir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulihi thumma yudrikul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wallahu ghafurur rahim." Yang artinya barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya dia akan mendapati tempat yang luas untuk berhijrah dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dan berniat untuk berhijrah, kemudian kematian mendapatinya, maka sesungguhnya pahala tetap ada padanya. Sesungguhnya Allah Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat di atas kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang berhijrah itu mempunyai tempat yang khusus, tempat yang mulia di sisi Allah sendiri. Maka teman-teman, mari kita mengupgrade diri kita menjadi yang lebih baik lagi, meninggalkan hal-hal yang buruk yang ada di masa lalu. Banyak yang sekarang ketika kita mengajak teman kita berhijrah, alasannya ya nanti nunggu hidayah. Padahal teman-teman semua telah mengetahui bahwasanya hidayah itu sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana kita sebagai seorang mau atau tidaknya untuk mengambil, menjemput hidayah tersebut. Kita berbicara mengenai hijrah di zaman milenial ini. Tentunya di zaman milenial ini kita sudah banyak sekali akses yang mudah untuk dijangkau, terutama teknologi yang canggih. Seharusnya kita sebagai seorang muslimah, kita bisa memanfaatkan teknologi canggih itu menjadi salah satu sarana kita untuk berhijrah dan menyebut hidayah. Di sini saya mempunyai beberapa tips yang bisa kita ingat bersama agar hijrah kita tetap istiqomah. Tips yang pertama yang perlu teman-teman ingat, yakni kita menjadikan gadget kita sebagai ujian hijrah kita. Teman-teman pasti sudah menyadari bahwasanya di dalam gadget ini banyak sekali hal-hal yang mungkin kurang baik yang bisa kita lihat atau yang dapat kita tonton di sehari-hari. Maka kita sebagai seorang yang ingin benar-benar berhijrah, kita harus berkonsisten untuk menjadikan gadget ini menjadi sarana yang baik untuk berhijrah.
Contohnya, kita bisa mendengarkan kajian melalui online. Terus kita bisa mendengarkan menonton ceramah, kita bisa mendengarkan murotal tanpa kita bisa mendengarkan murotal walaupun kita tidak membawa Al-Quran. Jadi tinggal bagaimana kita bisa menggunakan gadget kita dengan bijak untuk sarana berhijrah. Kemudian yang tips yang kedua yakni tren tidak selalu keren. Jadi teman-teman ingat ya, tren tidak selalu keren. Apalagi ya kita sebagai muslimah ini yang sekarang sedang marak yakni tren mengenai pakaian atau outfit ya. Jadi teman-teman sudah tidak heran lagi kalau di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang mungkin pakaiannya menyimpang dari ajaran yang sudah seharusnya, yang sudah diajarkan di dalam agama Islam. Jadi teman-teman jangan tergoda ya, karena emang ujian berhijrah itu seperti itu. Maka dari itu kita semua sudah tahu bagaimana standar pakaian seorang muslimah, yakni yang menutup aurat, yang memanjangkan jilbabnya, dan yang melonggarkan pakaiannya. Sebagaimana Allah telah memerintahkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 59, yakni ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudhnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adana ayyurafna fala bidai wa kana Allahu ghafurur rahim. Teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi dengan ayat tersebut, yakni yang mana Allah telah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyampaikan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, anak-anak perempuan orang-orang mukmin untuk menjulurkan jilbabnya. Agar apa? Agar mereka mudah dikenali dan tidak diganggu. Itulah bentuk Allah itu masih lagi maha penyayang. Karena sesungguhnya jilbab ini adalah identitas kita sebagai seorang muslimah. Dan yang kedua, yakni gurumu bukan hanya guru. Ingat ya. Jadi tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi apa? Gadget kita, ujian bagi kita. Terus yang kedua, tren tidak selalu keren. Dan yang ketiga, Google bukan gurumu, tidak hanya Google. Jadi sekarang banyak sekali orang yang berhijrah, tetapi dia merasa kalau ada gadget, kita bisa membuka internet. Di situ sudah banyak artikel mengenai bagaimana ajaran Islam. Di situ kita bisa membaca, sehingga kita belajar secara otodidak dan merasa bahwa kita telah memahami apa yang ada di dalam Google atau di dalam pencarian kita. Padahal kita tidak tahu sumbernya itu benar atau salah. Maka dari itu kita memerlukan seorang guru agar bisa mengarahkan kita atau membimbing kita secara langsung mengenai ajaran agama Islam. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun kita sudah membaca artikel atau kita sudah membaca mengenai agama Islam, kita tetap membutuhkan seorang guru untuk membimbing kita. Apalagi kita lagi di masa untuk berhijrah. Kemudian yang terakhir yakni hindari teman yang buruk. Jadi di sini kita sebagai seorang yang sedang lagi berproses untuk berhijrah, teman atau circle sangat berpengaruh bagi proses hijrah kita. Iya nggak teman-teman? Sangat berpengaruh tidak? Sangat. Maka dari itu sebaiknya kita meninggalkan atau meminimalisir pertemanan yang berdampak buruk bagi proses hijrah kita. Sebenarnya bukan meninggalkan ya. Nanti kalau saya mau meninggalkan dikira memutus silaturahmi. Tapi kita seperlunya saja. Karena teman ini benar-benar berdampak bagi keseharian kita. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan proses berhijrah, maka carilah teman yang juga mau menuntut kita atau membimbing kita dan mendukung kita terhadap proses hijrah kita. Baik teman-teman, itu tadi merupakan tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman. Semoga teman-teman yang emang sekarang lagi proses berhijrah ataupun ingin jadi lebih baik lagi, teman-teman bisa mengingat tips yang
saya berikan tadi. Coba, saya ingin mengulang lagi. Tadi yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Terus yang terakhir? Oh ya teman Hindari teman-teman yang berdampak negatif grup. Jadi seperti itu tips yang bisa saya kasihkan. Sekarang teman-teman harus mulai bermuhasabah diri bahwa umur kita kian hari kian berkurang. Emang kita mesti kayak gini terus sampai nanti ajal menunggu kita? Kira-kira kita mau jawab apa nanti kalau ditanya malaikat? Maka dari itu, selagi Allah masih memberikan kita umur atau kesempatan buat memperbaiki diri, mari kita saling bahu-membahu untuk menguatkan proses hidup kita bersama. Baik teman-teman, hanya ini sedikit yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.